خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Rubik Tadabbur Ilmu, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pertemuan kali ini di dalam materi ketujuh, masih membahas tentang sifat huruf. Yang sebelumnya telah kita bahas tentang sifat lazimah yang terbagi dua atas sifat mutadhadah dan sifat ghairu mutadhadah. Dan pada sifat mutadhadah kita telah mempelajari sifat hams yang memiliki lawan sifat jahar. Yang kedua, sifat syiddah memiliki lawan rakhawah. Dan sifat pertengahan bainiyah atau tawasud. Maka kita memasuki sifat ketiga dari sifat mutadhadah, yaitu sifat isti'la yang memiliki lawan sifat istifal. Perlu menjadi perhatian khusus pada sifat isti'la karena sifat ini memiliki ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki oleh huruf-huruf hijaiyah. Apakah istimewanya? Mari kita ikuti keterangan secara detail mengenai huruf isti'la dan lawannya huruf istifal. Silakan simak video ini dan perhatikan setiap contoh-contohnya agar kita semakin fasih dalam membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa ba'd. Sahabat Quran, kembali kita bertemu dalam kajian tahsin atau tajwid, yang mana insya Allah dalam pertemuan kali ini kita membahas permasalahan sifat al-mutadhadah yang ketiga ya. Kemarin kita sudah bahas yang pertama adalah sifat hams, lawannya adalah jahar. Kemudian yang kedua ada sifat syiddah, lawannya rakhawah, dan ada yang menjadi sifat pertengahan, yakni sifat bainiyah atau nama lainnya tawassud. Dan insya Allah pada sesi kali ini kita akan membahas sifat al-mutadhadah yang ketiga ya, yakni sifat al-isti'la. Al-isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah ya, dan yang menjadi lawannya adalah sifat istifal, yakni kebalikannya terhamparnya pangkal lidah. Nah, sifat isti'la ini dalam ilmu tajwid, dalam huruf hijaiyah ada 7 huruf. Yang pertama adalah kha, kemudian shad, kemudian dhad, kemudian ghain, kemudian ta, qaf, dan zo ya, 7 huruf. Biasanya para ulama untuk memudahkan kita dalam menghafal, mereka menyingkatnya menjadi khussa dautin qil ya, khussa dautin qil, seperti itu supaya kita lebih gampang dalam menghafalnya. Nah, apa ini maksud sifat isti'la ini? Isti'la ini adalah sifat di mana huruf-hurufnya mengharuskan mengangkatkan pangkal lidah kita ketika mengucapkannya ya. Sebagaimana namanya isti'la. Isti'la itu kan berasal dari kata ali ya. Ali artinya tinggi. Maksudnya yang terangkat tinggi adalah pangkal lidah kita. Dan dalam ilmu tajwid, huruf-huruf isti'la ini dikenal juga sebagai huruf-huruf tebal ya. Biasanya dikenal dengan huruf yang tebal. Nah, memang cara pengucapannya ini sedikit menebalkan lidah kita karena efek dari terangkatnya pangkal lidah kita. Nah, di sini ada timbul pertanyaan, huruf ro dalam beberapa kondisi dia terangkat juga pangkal lidahnya. Terangkat juga pangkal lidahnya. Huruf ro terangkat juga pangkal lidahnya, tetapi kenapa tidak termasuk di dalam golongan huruf isti'la? Maka jawabannya adalah karena huruf ro tidak dalam semua kondisi ya, tidak dalam semua kondisi. Huruf ro ketika dia berharakat kasroh misalnya, maka huruf ro dibaca tipis. Nah, beda dengan huruf isti'la yang mana isti'la ini kan sifat lazimah ya, sifat lazimah, maka ia selalu menempel pada huruf hijaiyah dalam setiap keadaan. Nah, ketujuh huruf tadi
yakni khussodog tinqiz, ianya senantiasa menempel ya. Karakter mengangkat pangkal lidah pada ketujuh huruf tersebut, ianya senantiasa menempel dalam setiap kondisi dan keadaan. Beda dengan huruf ro. Kalau huruf ro ada beberapa keadaan tertentu dia mengangkat pangkal lidah. Ini disebut dengan ro tebal seperti itu ya. Adapun beberapa kondisi lainnya, misalnya huruf ro berharokat kasroh atau huruf ro sukun sebelumnya harokat kasroh, maka dia dibaca tipis. Makanya huruf ro tidak dimasukkan ke dalam golongan huruf isti'la, karena huruf isti'la ini kan sifatnya lazimah, sementara ro terkadang tebal dan terkadang tipis. Makanya ia masuk ke dalam golongan sifat aridoh. Nanti ada pembahasan permasalahan huruf ro, ada yang tafhim, ada yang tarkik. Seperti itu. Kemudian yang menjadi lawan dari isti'la adalah istifal, ya, huruf istifal. Nah, kalau huruf isti'la ada 7, berarti huruf hijaiyah yang 28, tinggal kita kurangi saja. 28 dikurang 7, berarti yang 21 huruf masuk ke dalam golongan huruf istifal. Apa itu istifal? Istifal adalah terhamparnya pangkal lidah. Nah, tadi kan kalau isti'la dia terangkatnya pangkal lidah ketika pengucapannya. Kalau istifal yang menjadi lawannya kebalikannya. Dia senantiasa terhampar lidahnya ketika mengucapkannya. Misalnya huruf sa, ta, ka, ba, itu lidahnya dalam keadaan santai, dalam keadaan terhampar sesuai dengan namanya istifal, yakni terhamparnya pangkal lidah seperti itu. Sebagaimana namanya, maka ia adalah huruf-huruf yang karakternya adalah bersifat permainan lidah. Artinya, dia hanya berperan di sekitar lidah kita. Jadi sebagai kasus contohnya, sering kita dalam pengalaman dalam belajar ataupun mengajar, biasanya kita yang belum mampu mengucapkan huruf-huruf isti'la atau huruf-huruf tebal ini, biasanya akan memonyongkan bibir ketika mengucapkannya. Nah, ini adalah sesuatu kesalahan yang harus diperbaiki ya. Misalnya ketika ada orang yang mengucapkan huruf shad, ya, shad, ini kan permainan lidah ya. Jadi sebenarnya mengucapkan huruf shad itu, ketika kita memang sudah sempurna dalam mengisti'alakan huruf-huruf tersebut, maka kita tersenyum pun bisa mengucapkan huruf shad misalnya. Ya, so, as-so, as-si, as-su. Nah, jadi dia adalah permainan pangkal lidah sesuai dengan namanya. Kebanyakan orang-orang yang masih dalam tahap pemula, misalnya kita waktu masih belajar, itu biasanya memonyongkan bibir ketika mengucapkannya. Ihdinas shiro, misalnya seperti itu. Ihdinas shiratal mustaqim, seperti itu. Ini adalah kekeliruan yang harus diperbaiki seperti itu. Nah, tapi untuk latihan biasanya para guru atau para syekh yang mengajarkan itu biasanya memperbolehkan hanya sekedar latihan. Misalnya ketika mengucapkan huruf shad, as-so, as-si, as-su, maka untuk latihan hanya sekedar latihan untuk mendapatkan kesan tebal, pada lidah kita, maka tidak mengapa untuk melatihnya dengan memonyongkan bibir. So, to, do, zo, misalnya. Tetapi kalau kita sudah mahir dalam menebalkan suara huruf-huruf isti'la, yakni dengan cara mengangkat pangkal lidah kita, maka perlahan-lahan bibir kita yang monyong kita tarik ke belakang. Artinya untuk latihan sementara kita boleh memonyongkan bibir dengan catatan berlatih mengangkat pangkal lidah.
Tetapi ketika pangkal lidah kita sudah sempurna terangkatnya, artinya sifat isti'lanya sudah dapat kita terapkan dengan maksimal, maka perlahan-lahan kita hilangkan bibir monyongnya seperti itu. Jadi huruf-huruf isti'la khussodal tinkis tidak ada berperan atau bermahroj di bibir. Jadi kita tidak boleh menggunakan bibir dalam mengucapkannya. Seperti itu. Nah, buat para teman-teman, para pecinta Al-Quran, perlu diketahui bahwasannya terkadang kita mendapat pengalaman ketika mengajar dan belajar, banyak orang yang belum mampu mengisti'lakan huruf-huruf tebal, sehingga mengucapkan huruf-huruf isti'la ini hanya seperti dialek Indonesia. Misalnya seperti huruf ko, huruf kof ya. Huruf kof itu kan dia letaknya di pangkal lidah ya, karena huruf kof termasuk huruf isti'la. Nah, banyak kita temui orang-orang yang masih dalam tahap belajar ini mengucapkan huruf qaf itu seperti huruf dalam bahasa Indonesia huruf K ditambah O ya. K ditambahi O sama dengan ko ya. Jadi diperhatikan bahwasannya huruf ko dengan ko itu beda ya. Jadi tidak bisa kita bawakan dialek Indonesia K tambah O sama dengan ko, itu tidak bisa ya. Jadi memang punya karakter tersendiri dalam mengucapkan huruf-huruf tebal, yakni dengan cara mengangkat pangkal lidah. Jadi K tambah O sama dengan ko dibandingkan dengan ko itu beda ya. Ko dengan ko itu beda. Jadi harus diperhatikan. Jadi huruf-huruf isti'la bukan seperti bahasa Indonesia, karena memang huruf-huruf isti'la ini semuanya huruf Arab asli, yang mana di dalam bahasa Indonesia itu tidak dipergunakan ya, sehingga kita sebagai orang Indonesia butuh latihan keras untuk mengisti'lakan lidah kita. Nah, caranya adalah dengan cara berlatih dan berlatih sampai lidah kita terbiasa seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.